Shalom warga Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat datang di ibadah online GKJW Jemaat Gedung Kandang. Bersyukur sekali kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah walaupun dalam kondisi seperti ini. Ibadah kali ini kita menggunakan liturgi kreatif dalam rangka ibadah nuansa muda. Tema ibadah hari ini yaitu cerita, cinta, dan derita yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Driandi Sigilipu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing atau di tempat lain. Apa kabar? Kami ingin memberikan semangat. Kalau saya bertanya apa kabar, tolong diberikan tambahan yang demikian. Apa kabar? Baik. Semua dapat diselesaikan. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian selalu berjalan bersama memerangi wabah COVID-19 saat ini. Semua dapat diselesaikan. Semua ada jalan keluarnya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih-Nya pada pagi ini kita bersama bisa membangun persekutuan di dalam namanya atau ibadah. Ibadah Minggu pagi ini, tanggal 3 Mei, kita memasuki Paskah Minggu keempat. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum ibadah dimulai. Ibadah Minggu dan Pattuen ke depan masih diselenggarakan di rumah masing-masing. Kedua, kegiatan Kespel tahun 2020 untuk tanggal 2 dan 3 merupakan kegiatan pembagian tribaku. Sedangkan kegiatan Paskah yang lain bisa dilihat di tempat pengumuman atau warta jemaat. Ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Hari Raya Persembahan yang pertama tahun 2020 pelaksanaannya akan diundur sampai dengan akhir Juni atau awal Juli 2020. Tidak mengurangi kegiatan itu, oleh karena itu mulai sekarang Bapak Ibu dipersilakan untuk meeting segala sesuatu yang akan Bapak Ibu persembahkan. Ada sukacita saudara sekalian? Karena Kristus sudah mengizinkan kita untuk beribadah pada hari ini, mari kita bersukacita dengan mengangkat pujian memasuki gerbangnya sambil kita bangkit berdiri. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun panjenengan berada, marilah kita saat ini memasuki ibadah minggu kita hari ini dengan penuh sukacita dan syukur. Dengan semangat, mari kita bersama masuki ibadah ini. Di dalam saat yang teduh, kita masuki ibadah ini di dalam pengakuan yang demikian. Ibadah minggu pada saat ini, di dalam memasuki ibadah minggu Paskah yang keempat, dan di dalam nuansa muda, kami lakukan hanya di dalam anugerah dan rahmat, pertolongan dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Di tengah pandemi COVID-19, kita harus masih tetap belajar online, bekerja di rumah. Bahkan ada saudara kita yang harus tetap keluar untuk bekerja. Meskipun kita berada di dalam kondisi seperti ini, tapi percayalah bahwa Yesus hanya sejauh doa. Untuk itu, saya mengajak saudara dengan sikap hening, menaikkan pujian, Dia hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu perhatikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita telah menghayati sebuah penyerahan diri kita kepada Tuhan melalui pujian yang baru saja kita lantunkan bersama. Oleh karena itu, maka mari kita menerima berita anugerah-Nya, dan jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Berita anugerah yang boleh kita terima diambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kasih setia Tuhanlah yang memampukan kita untuk boleh memasuki gerbang Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dipersilakan duduk kembali. Sembarang teh. Gulanya pisan ki, kari titik. Mari nggak satu rokok ini, Pak. Kilo dibangane kayak tuku rokok mending kayak tuku beras. Yo ya, yang ini kilo teh. Barang tak ono kilo. Yo wis talah Bu, sing sabar. Lah, tuku sembarang ku nganggo duit, kudu nganggo sabar. Tuhan sumber gembiraku. Tuhan sumber gembiraku. Tuhan sumber gembiraku. Semangat. Gembira hatiku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya hari ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 10, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah di tengah pandemi yang ada saat ini. Jikalau sebentar kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh fokus mendengarkan dan boleh melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta, memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapkan hati dan pikiran kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan pada hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah semua orang yang di dalam hidupnya senantiasa percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terutama para pemuda dimanapun berada, sungguh suatu berkat bagi saya. Pada pagi hari ini saya bisa berada di tengah-tengah jemaat Gereja Kristen Cahyuwetan di gedung kandang ini. Kita sedang hidup di dalam suasana yang memprihatinkan karena ada wabah virus corona yang melanda bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yang membuat kita sekarang mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita.
Saya akan pelan-pelan memulai khotbah ini karena saya akan menyajikan sebuah perbandingan. Demikian maksud saya. Virus corona adalah makhluk yang amat sangat kecil, tidak bisa kelihatan dengan mata biasa. Kalau dibandingkan dengan virus itu, maka kita manusia ini adalah sangat besar sekali. Tetapi perbandingan yang lain, kita manusia, kalau dibandingkan dengan bumi tempat kita tinggal sekarang ini, maka kita ini sangat kecil sekali. Kalau virus itu dibandingkan dengan kita besar sekali. Tetapi kalau kita dibandingkan dengan bumi tempat kita tinggal ini, maka kita akan sangat kecil sekali. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau bumi ini dibandingkan dengan matahari, maka bumi ini akan kelihatan kecil sekali. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa bahwa di alam semesta ini, matahari bukanlah satu-satunya benda di angkasa yang sendirian bersinar seperti yang kita anggap selama ini. Masih banyak planet-planet lain di alam semesta. Orang menyebutnya ada yang miliar, tetapi mungkin juga lebih daripada itu. Tidak terhingga benda-benda di angkasa yang juga besarnya tidak terhingga. Sehingga matahari itu bisa juga dikatakan sangat kecil dibandingkan dengan benda-benda langit yang ada di alam semesta ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan di seluruh alam semesta ini, manusia itu sungguh sangat kecil sekali. Lebih kecil dibandingkan dengan virus corona kalau dibandingkan dengan diri kita. Guru saya dulu mengatakan kalau dia menggambarkan kecilnya atom, itu dia mengatakan amat sangat kecil sekali lagi berulang-ulang. Karena kecilnya luar biasa. Kalau orang Jawa mengatakan saipat, itu kurang kecil. Saipet, pet. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada orang yang mempelajari tentang benda-benda di angkasa ini, dan kemudian dia mengatakan, seandainya bumi beserta dengan manusia yang sekarang jumlahnya 7,5 miliar di bumi ini, itu musnah. Tidak ada lagi. Sebenarnya itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap alam semesta. Karena alam semesta ini luar biasa besarnya dan bumi beserta manusia itu sangat kecil. Amat sangat kecil, sekali lagi berulang-ulang. Tetapi bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, membuka sebuah wawasan yang mengherankan. Karena manusia yang amat sangat kecil sekali lagi berulang-ulang
yang dibandingkan dengan alam semesta yang begitu besarnya tidak ada artinya. Ternyata manusia yang begitu kecilnya itu diurus oleh seorang yang namanya gembala yang baik. Bukan hanya diurus dengan serius dan sungguh-sungguh, tetapi diurus sampai gembala yang baik itu mau mempersembahkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, walaupun manusia itu kecil, tetapi dia sangat berharga di mata Sang Gembala. Itulah sebabnya kita umat manusia, terutama para pemuda, jangan pernah mengecilkan dirinya sendiri. Siapapun kita, yakinlah melalui Yohanes 10 ayat 1-10 ini, bahwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun kita kecil dan tidak sebesar benda-benda di angkasa raya, tetapi Tuhan mau membayar dan menebus kita dengan apapun, termasuk nyawanya. Kita tahu sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara, para pemuda yang dikasihi Tuhan, bahwa minat Tuhan itu sangat besar kepada keselamatan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaannya yang luar biasa berharga. Bacaan kita pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita, begitulah sikap dari Tuhan yang menciptakan kita. Dan ternyata domba-domba yang digembalakan itu sangat mengenal Sang Gembala. Jadi domba yang sejati bertemu dengan gembala yang sejati, mereka itu akan saling menyapa satu sama lain. Mereka tidak akan merasa asing satu sama lain. Entah dalam keadaan senang, entah dalam keadaan susah. Pasti gembala yang baik akan mengenal domba yang baik. Dan domba yang baik pasti mengenal gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu di antara saudara-saudara Bapak Ibu apa ada yang pernah melihat malaikat. Saya belum pernah. Di dalam Alkitab ada banyak cerita tentang malaikat. Tetapi menurut pemahaman saya sekarang, Tuhan sedang banyak mengirimkan malaikatnya di dunia ini. Malaikat yang saya maksud ialah domba-domba yang baik, yang sedang berjuang melawan virus corona, yang mempertaruhkan nyawanya dengan bermacam-macam cara. Baik itu yang di rumah sakit, medis, paramedis, baik itu yang menyediakan pangan, petani atau peternak, baik itu orang-orang yang setiap hari sibuk memakamkan jenazah-jenazah korban dari musibah ini, ataupun orang yang taat kepada pemerintah untuk setia di rumah. Banyak malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan sekarang di antara kita. Mereka adalah malaikat-malaikat yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan manusia menurut caranya masing-masing.
itu saya sebutkan sebagai malaikat zaman now. Malaikat zaman sekarang. Di manakah kita berada ketika Tuhan mengutus para malaikatnya untuk menolong sesama manusia? Berbahagialah domba-domba yang baik, yang tahu suara gembalanya yang baik. Dan gembala yang baik itu sedang bersama-sama dengan kita, dimanapun kita berada, di dalam segala keadaan kita. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita memperbarui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya jika kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu banyaknya berkat yang kita terima daripada Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita menyerahkan persembahan ucapan syukur kita dasari dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 demikian. Sebab siapakah kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi pujian Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati, datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, kita menaikkan syafaat kita, dan di akhir dari doa nanti kita bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, di minggu pagi ini, dengan penuh rasa bahagia kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucapkan syukur karena di dalam segala keadaan yang mencekam seperti sekarang ini, Bapa mengutus banyak malaikat untuk bekerja bersama-sama dengan kami, di antara kami, untuk
menunjukkan janji Tuhan yang pasti menyelamatkan manusia. Perkenankan Bapa, rasa syukur kami juga kami wujudkan dengan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya nama Bapa saja yang dimuliakan di dalam sepanjang hidup kami, diutus Tuhan di dunia ini. Bapa, perkenankan kami juga bersyukur bersama dengan sesama kami di Gereja Kristen Cawiwetan Jemaat Gedung Kandang dan semua kami yang ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami tahu Bapa mencintai kami. Kami tahu Bapa sungguh-sungguh mencintai kami. Dan Bapa juga menyiapkan apa saja yang Bapa miliki untuk keselamatan kami. Kami tahu ya Bapa, bahwa Bapa tidak membeda-bedakan kami dengan sesama kami yang lain. Bapa mencintai semua ciptaan-Mu, dimanapun mereka berada. Kami juga para pemuda-pemudi, generasi muda, di gereja-Mu dan dimanapun kami berada, kami tahu bahwa Bapa yang menghadirkan kami di dunia ini. Bapa yang mendidik kami, membina kami. Bapa yang menyiapkan kami untuk ambil bagian di dalam pekerjaan besar keselamatan alam semesta. Bapa, kami bersyukur atas semua berkat yang sudah Bapa anugerahkan kepada kami. Kiranya kehidupan kami selanjutnya berkenan Bapa bimbing, dan biarlah kami bekerja bersama dengan malaikat-malaikat-Mu di dunia ini untuk memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, perkenankan kami menyanyikan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu sekarang jemaat disilahkan berdiri.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus di dunia yang Tuhan ciptakan ini. Dan sebelum kita menerima berkat, mari kita nyanyikan Kidung Tak Kutahu Kan Hari Esok. PKJ 241. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum meninggalkan tempat ini dan melanjutkan tanggung jawab kita masing-masing, marilah terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan. Kuasa kasih dari Allah Bapa di surga, Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus, menyertai umat yang dikasihinya, di sini, pagi hari ini, dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khususnya anak muda, ibadah pagi ini sudah selesai dan mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita kenali gembala yang baik itu, suaranya yang penuh kuasa, dan berjalanlah bersama gembala yang baik itu, segala sesuatu akan selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sejak dari mulanya, perjalanan iman gereja tidak pernah mudah. Namun, penderitaan bagi gereja dan orang percaya adalah kasih karunia. Itu berarti kita turut mencicipi penderitaan yang telah dialami Kristus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 19-25. Kiranya berkat firman Tuhan hari ini dapat menguatkan saudara sekalian dalam pergumulan hidup. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya, dan tim ibadah Nuansa Muda mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.
Kami mengingatkan untuk stay tune di channel ini dengan jadwal ibadah minggu jam 7 pagi dan ibadah keluarga setiap Selasa dan Rabu jam 6 sore. Jangan lupa like dan subscribe.